Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi kita di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama Tuhan berikan kesempatan kembali untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan biarlah firman ini yang menolong kehidupan kita secara khususnya pada hari ini untuk semakin hidup dalam jalan perkenanan Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama memohon Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan berikan anugerah kehidupan. Dan secara khususnya kembali kami Tuhan berikan anugerah ketika kami akan bersama-sama disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan langkah iman kami untuk semakin hidup menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup semakin berada dalam jalan berkenanan Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat pengertian sehingga setiap firman yang kami renungkan bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dapat hidup dalam diri kami, dalam hati kami, dalam seluruh perbuatan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh siap dan rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasal keempat, ayat ke-13 sampai ke-15, dan lalu dilanjutkan dengan ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi mereka yang seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pasti tidak asing dengan promo-promo atau diskon ketika kita berbelanja ke supermarket atau ke mall atau ke sebuah toko. Nah, ketika kita pergi dari rumah, biasanya kan kita sudah tahu mau belanja apa. Misalkan kita hanya mau membeli barang A dan B. Nah, kemudian sampai di toko, sampai di supermarket, kemudian barang yang kita ambil jadi berbeda, begitu kan ya? Karena kita lihat ternyata di situ ada tulisan diskon berapa persen begitu, atau ada tawaran-tawaran yang menarik. Padahal kalau dipikir-pikir ya di rumah sudah banyak dan saat itu kita tidak perlu. Atau pernahkah begitu ya Bapak Ibu sedang membeli makanan gitu kan, kemudian ketika kita sampai di kasir kita ditawarkan, "Ayo Bu, Pak, selain yang ini ada lagi nih yang sedang promo, mau tambah buahnya diskon 20%. Nah, kan sering kita berjumpa dengan hal-hal seperti itu ketika kita sedang berbelanja. Siapa yang tidak senang begitu ya melihat ada potongan harga atau diskon. Nah, tetapi pertanyaannya pada saat ini kita mau melihat kembali bahwa seringkali ada begitu banyak godaan-godaan di dalam kehidupan kita yang nyatanya ketika kita pikirkan ulang, hal itu tidak kita butuhkan dan tidak perlu dalam hidup kita. Kita lupa bahwa ternyata promo-promo, potongan harga itu sejatinya membuat kita menjadi orang yang semakin konsumtif, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang mudah tergiur. Nah, karena itu sesungguhnya tantangan terbesar bagi manusia adalah untuk mengatakan cukup dalam hidupnya. Soal kecukupan. Nah, penulis Amsal pada saat ini menyampaikan bahwa kebijaksanaanlah yang menolongnya untuk bisa berkata cukup. Kalau ada yang mengatakan bahwa persoalan kecukupan hanya milik mereka-mereka yang kaya, yang akan digoda untuk menghabiskan hartanya, jelas salah begitu ya, bahwa seluruh orang tidak pandang latar belakang dan juga golongan kaya ataupun miskin, mereka bisa terjebak pada hal konsumerisme atau juga tindakan-tindakan di mana mereka serakah dan mengingini banyak hal yang sesungguhnya tidak mereka butuhkan. Nah, ini membuat kita melihat bahwa seringkali godaan-godaan itu membuat kehidupan kita sebagai manusia menjadi pribadi yang serakah, tidak mengenal apa yang menjadi kata cukup. Bahkan tidak jarang kita melihat ada begitu banyak orang yang nekat melakukan apapun untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Bahkan juga ada yang nekat untuk melakukan hal-hal yang jelas salah, mencuri, mencemarkan nama Tuhan dengan perbuatannya, supaya apa yang dia inginkan bisa tercapai, bisa dimiliki. Nah, maka Amsal pada saat ini berkata kepada kita semua bahwa kita sungguh-sungguh memohon pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk dapat menguasai diri. Kita sungguh-sungguh memohon penguasaan diri dari Tuhan untuk memampukan kita mengatakan pas atau cukup dalam kehidupan kita. Nah, Amsal mengatakan peganglah segala didikan yang diberikan di dalam Tuhan dan peliharalah itu semua di dalam kehidupan kita supaya kebenaran Tuhan itu selalu ada di dalam lubuk hati kita. Karena itulah yang akan mengingatkan kita, itulah yang akan membuat kehidupan kita terhindar dari jalan orang fasik yang kita tahu hanya mementingkan kenikmatan dunia dan dirinya sendiri. Pengendalian dirilah yang akan membuat kita mampu mengatakan tidak dan menghindar dari hal-hal yang tidak perlu dan yang membuat kita jauh dari jalan Tuhan. Hikmat akan membuat kita waspada dalam bertindak. Kebijaksanaan yang akan membuat kita bisa menghindari segala godaan-godaan yang berusaha menjatuhkan kehidupan kita atau mengubah arah hidup kita. Amsal pada saat ini tentu saja menyadari bahwa perihal kecukupan bukan hanya ketika kita berkata ya kita cukup,
tetapi melalui seluruh aspek kehidupan kita, melalui pola pikir kita, melalui hati kita, melalui tindakan kita. Maka mulai saat ini, mari kita bersama-sama membiasakan diri untuk mengatakan cukup dalam kehidupan kita. Pada hal-hal yang mungkin saja menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik, baik makanan, minuman, barang-barang, atau situasi-situasi tertentu yang kita tahu tidak baik. Semakin sering kita membiasakan diri dengan porsi yang cukup, ya, maka kita semakin tenang. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan berada di jalan yang tepat. Pengajaran, kebenaran Tuhan itulah yang juga akan menjaga kita untuk mengatakan tidak saat mungkin ada begitu banyak godaan-godaan yang menggiurkan di sekeliling kita. Dan makin mudahlah kita untuk mengucap syukur atas segala kecukupan yang Tuhan berikan. Cukup itulah yang menjadi saat ini panggilan bagi kita semua. Ketika kita merasa cukup dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan dikuasai oleh rasa serakah, oleh ketamakan, oleh iri hati, oleh segala hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan semakin kita mengatakan cukup dalam kehidupan kita, kita akan semakin melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, beranilah untuk mengatakan cukup. Beranilah untuk mengatakan, Tuhan terima kasih karena sudah mencukupkan kehidupanku. Keinginan tentu saja boleh, tetapi jangan sampai itu yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita melupakan segala berkat dan juga kecukupan yang telah Tuhan berikan. Oleh karena itu, jadikanlah ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tetap berada dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa dalam seluruh kehidupan kami berada dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh setia, yang mencukupkan kehidupan kami, yang memberikan apa yang terbaik dan menjadi bagian dari hidup kami. Tuhan, ajar kami juga untuk memiliki pengendalian diri, untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang membuat kami jauh dari jalan Tuhan. Ajar kami untuk belajar mengatakan cukup bagi setiap hal yang kami tahu tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kami. Tuhan, tolong kami semua agar kami tidak hidup di dalam rasa ketamakan, keserakahan, karena keinginan dan keegoisan kami. Tetapi kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan dalam tuntunan cinta kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan seluruh masa depan kami di dalam Tuhan. Secara khususnya hari ini, ketika kami akan menjalani hari, biarlah kami pun juga dapat terus memaknai setiap peristiwa dalam hidup kami sebagai kasih Tuhan yang senantiasa mencukupkan dan juga membuat kami belajar untuk berkata cukup dan mengucap syukur. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Sampai jumpa lagi di persekutuan doa pagi online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.